Mohon izin untuk meneruskan di antara ngantuk-ngantuk ya. Bu Lili yo ngantuk, jenengan yo ngantuk ya. Kita semua ngantuk. Iya, capek, pengen pulang gitu ya. Sudah waktunya istirahat. Tapi tadi di awal kan sudah kita komitmen berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jadi jenengan sekarang menunda kesenangan dulu, menunda keinginan kita bersama-sama untuk menuntaskan semua agenda kita agar semuanya berjalan dengan lancar dan tercapai maksud hasil tujuannya. Baik, Bapak Ibu, untuk sambil menunggu teman-teman yang belum hadir, belum siap, ini apa ya, sekedar untuk Bapak Ibu mewaspadai besok saat Bapak Ibu persiapan untuk rancangan tak spill-spill penilaiannya. Ben orang untuk si mana ya? Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Formnya sudah kelihatan, penilaian deskriptifnya sudah Sudah Bu. baik. Baik Bu. Oke, baik. Untuk penjelasan Bapak Ibu, bekal besok untuk persiapan. Nanti form penilaian saat Bapak Ibu diuji itu seperti ini ya. Jadi nanti bentuknya deskripsi. Jadi tidak hanya angka, ansi angka, tetapi pemberian atau catatan ya. Jadi Bapak Ibu nanti persiapan untuk diberikan deskripsi sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Apa isi deskripsinya adalah ini. Bapak Ibu ada nama peserta, instansi, jabatan, jadi sebaiknya itu dikelirkan sejak awal terkait dengan identitas di lembar penilaian lasar ataupun di rancangan yang jenengan kirimkan itu harus sudah fix ya. Nama jangan ganti-ganti atau apa jangan lupa untuk mengganti, kemudian instansi itu harus jelas, jabatan juga begitu. Nah, nanti Bapak Ibu penilaiannya terdiri dari 4 level seperti ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan dinilai mampu, eh, sangat mampu, mulai dari yang paling bawah tidak mampu, kurang mampu, menjadi mampu dan sangat mampu. 4 level ya. Jadi usahakan Bapak Ibu memperoleh nilai minimal di mampu ya. Nanti diusahakan kalau diangkakan biasanya ini 80 85 itu dapat nilai seperti ini ya. Kemudian sangat mampu itu nilai normatif atau biasa Bapak Ibu berikan jika penilaiannya baik nanti Bapak Ibu dapatkan 90 ya 90. Kemudian tidak mampu itu kurang dari 60. Kemudian selain itu, selain pelabelan, identifikasi, nanti Bapak Ibu akan diberikan penjelasan ketidakmampuannya di bidang apa atau kurang mampunya di bidang apa. Mungkin penulisan RA tidak begitu jelas, kemudian bukti RA tidak begitu apa namanya bisa diterima atau mungkin ada bukti RA yang tidak mendukung dan lain-lain. Jadi nanti oleh penguji akan dituliskan kira-kira nilainya itu tidak maksimal karena apa. Ya, paham ya. Jadi Bapak Ibu di sini dihindari terutama dalam pembuatan bahan tayang, PowerPoint-nya dan dalam pembuatan rancangan aktualisasinya. Eh, terus nanti ditandatangani yang bersangkutan dan ditumpuk pada panitia atau dikumpulkan pada panitia. Itu terkait dengan penilaian yang harus dengan siapkan. Maka kalau bisa nanti sama mentor intensif komunikasi jika ada pertanyaan, jika ada apa ya poin-poin yang harus disampaikan mentor boleh
Kalau Bapak Ibu udah hubungannya dekat dengan mentor, sering ketemu, nanti mentor kan tidak sempat membaca semuanya. Maka Bapak Ibu boleh sodorkan kira-kira apa yang perlu disampaikan oleh mentornya atau oleh atasannya. Kira-kira beliau kan nanti diberi waktu untuk menyampaikan poin-poin. Nah, jenengan bisa ringkaskan dulu atau bikinkan tulisan Pak nanti yang disampaikan ini. Jadi beliau tidak apa ya pokoknya sesuai dengan apa yang jenengan tuliskan gitu ya, tidak menyalahi atau em, apa ya tidak sesuai dengan apa yang dituliskan oleh jenengan. Terkait dengan persiapan besok aktualisasi seperti itu, Bapak Ibu waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit, maksimal nanti 30 menit itu untuk semua. Biasanya dikurang-kurangi sedikit, semakin ke belakang semakin berkurang. Itu terus kami sampaikan agar Bapak Ibu paham mengenai apa yang dihadapi ke depannya. Ada pertanyaan dulu? Dor, nggak ada, ngantuk. Cukup jelas ya, Bapak Ibu? Jelas. Oke. Jelas, Bu. Ya, terus kemudian yang kedua yang harus selalu kami ulang-ulang agar Bapak Ibu paham terkait dengan analisis isu. Ya, bagian terpenting yang Bapak Ibu nanti biasa dikorek oleh penguji atau diuji dengan baik atau ditanya secara mendetail oleh penguji adalah teknik analisis isu. Bapak Ibu jangan ragu atau jangan apa namanya ketinggalan untuk mencantumkan analisis isu dengan jelas dan dengan benar ya. Tahapannya juga harus Bapak Ibu waspadai. Tolong diingat-ingat terus tentang teknik analisis isunya. Bapak Ibu bisa menggunakan apa namanya APKL, baru kemudian USG, atau Bapak Ibu menggunakan analisis yang lain, tapi APKL dan USG ini tidak boleh ditinggalkan. Pasti nanti ditanyakan. Jadi kalau Bapak Ibu mau menggunakan, misalnya dia menggunakan SWOT, oh boleh. Kalau misalnya di sekolah kan biasa dengan menggunakan SWOT ya, SWOT itu boleh. Tapi selain SWOT, tolong untuk Fishbone dan apa namanya analisis dengan metode yang pakem ini atau yang APKL ini, Bapak Ibu tetap harus tuliskan, adakan ya. Jadi penambahan yang lain silahkan. Ya, dimulai dari identifikasi awal atau analisis isu awalnya, Bapak Ibu seperti apa, fenomena yang ada, kemudian tahapan berikutnya, Bapak Ibu itu ada gap, ya setelah identitas awal atau identifikasi awal berupa scanning di lingkungan jenengan, biasanya jenengan menemukan gap ya, gap permasalahan. Kemudian setelah gap itu dideskripsikan Bapak Ibu menjadi rumusan isu. Biasanya rumusan isu ini ditandai dengan kalimat negatif ya, belum optimalnya atau masih maraknya atau masih kurangnya atau apa dan yang lain-lain dalam bentuk negatif ini menjadi rumusan isu atau embrio dari isunya, permasalahan. Ini kemudian mulai ditapis isunya menggunakan USG, APKL, dan lain-lain. Biasanya urutnya APKL dulu, kemudian USG. Dari APKL itu kemungkinan Bapak Ibu juga ditanya. Coba ceritakan analisis P-nya di isu jenengan. P-nya harus langsung ingat, P-nya itu problematik. Problematiknya tentang masalah apa. Kemudian kelayakannya seperti apa. Ya, aktualnya seperti apa. APKL ya. Aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. Empat hal. Ya, harus Bapak Ibu kira-kira bisa sebutkan dengan lancar APKL di isunya Bapak Ibu itu apa. Kemudian
di matrik jenengan sudah ada nilai prioritas atau isu itu ada prioritas 1, 2, 3, 4. Nah, umumnya isu di APKL angka satunya sama dengan isu di USG. Jadi hasil dari APKL dengan hasil USG itu sama untuk peringkat 1, 2, 3, 4, 5 di APKL, nanti di USG menjadi 1, 2, 3, yang nanti di bawah menjadi core isunya tinggal satu. Sampai sini bisa diikuti ya, sejalan dengan tulisan Bapak Ibu ya. Ya, Sejalan. Nah, ya sip. jalan, Bu. Oke, oke. Diketemukan USG, urgensi, seriusness, dan kemungkinan berkembangnya menjadi isu yang lebih besar. Growth, ini Bapak Ibu jelaskan nanti di dalam deskripsi ya. Oke, berikutnya kemudian Bapak Ibu mau perdalam lagi dengan menggunakan fishbone, dengan menggunakan SWOT, dengan menggunakan mind mapping boleh. Tapi yang utama tadi yang dua tadi APKL dan USG nggak boleh ketinggalan. Ya, mau ditambah lagi, mau dengan deskripsi saja, nggak usah pakai eh, pisau analisis lagi, nggak apa-apa. Ya. Oke, baru kemudian Bapak Ibu temukan analisis dengan apa namanya tema atau judul yang fix ya, yang sudah jenengan tidak berubah lagi. Ya, kemudian dengan Fishbone Bapak Ibu bisa tuliskan, jangan lupa nanti di dalam tabel Bapak Ibu yang mainnya yang berpengaruh yang mana, yang metodenya yang mana diberi warna atau tanda yang berbeda. Ada yang model dibunderi, ada yang model di kotak, ada yang model diberi warna yang merah, kemudian kalau tulisan yang lain yang hijau atau yang hitam gitu monggo. Yang jelas nanti penguji itu tidak akan membaca secara keseluruhan tapi langsung melihat ya. Jika ini penyebabnya untuk yang metode itu dari unsur apa, maka langsung dilihat biasanya yang diberi tanda jenengan. Jadi jangan lupa untuk memberikan tanda pada fishbone jenengan. Ya, sudah ya ini dilakukan ya, membuat diagram fishbone-nya itu sudah diberi label ya, warna yang berbeda atau tanda yang berbeda, dibunderi atau di kotak. Oke, Fishbone akhirnya menjadi gagasan utama atau apa namanya tema jenengan ya. Oke, penyelesaian isu terkait dengan gagasan atau penyelesaian isu, Bapak Ibu, seperti kami tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan, nanti Bapak Ibu gagasan isunya itu minimal ada 3 hal di setiap bagian. Nanti Bapak Ibu bikin skemanya, ya. Eh, Biasanya awalnya adalah dimulai dengan nomor satu itu koordinasi dengan mentor atau koordinasi dengan atasan. Kemudian yang terakhirnya rata-rata itu 5 ya, 5 itu yang kelimanya adalah evaluasi dan tindak lanjut. Yang kelima, yang tengah-tengah itu bebas. Jenengan sebenarnya mau 3, mau 4 itu terserah jenengan sesuai kebutuhan. Tapi umumnya adalah dimulai dengan koordinasi mentor, kemudian diakhiri dengan evaluasi. Terus masing-masing langkahnya kurang lebih ada 2 atau 3. Jarang yang langkah itu cuma satu. Toktil, satu gagasan atau satu kegiatan, satu langkah. Paham, G? Ji, Bu. Nek awan-awan ki kadang riskan. Kadang-kadang ngomong paham ning kok pas jadian ujian iki ngerti kok zong iki wong sing ditulis ditok gitu ya. Aku kudu piye nek ngene iki ya. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu sudah bilang paham loh ya. Wis tak pegang janjinya ya. Artinya langkah-langkah itu harus tidak ada keraguan lagi dalam membuat analisis fishbone-nya atau analisis APKL-nya. Nanti dipresentasikan sudah sesuai dengan ketentuan. Baik itu sampai ke alternatif penyelesaian isu. Kemudian ada kendala, biasanya di bawah itu ada kendala. Ya, kendala yang dihadapi
Bapak Ibu kami sampaikan atau kami himbau kendala itu benar-benar hal yang di luar batas kemampuan jenengan. Jadi jangan pembuatan misalnya borang atau pembuatan instrumen X itu dijadikan kendala. Tapi usahakan yang menjadi kendala itu yang jenengan tidak mampu atau tidak kuasa mengubahnya. Seperti yang terkait dengan pembiayaan atau pengadaan BMN atau pengadaan sarana prasarana itu di luar kendali jenengan. Jadi dijadikan kendala itu enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pemenuhan borang atau mungkin instrumen apa gitu selama jenengan masih mampu, nanti kalau dijadikan kendala biasanya ditanya, kenapa ini kendala, kenapa nggak dibuat saja atau nggak dilakukan oleh jenengan gitu. Jenengan nanti kesulitan dalam mencari pembelaan atau mencari alasan. Oke, itu sekitar tambahan ya, sisipan apa yang menjadi bekal jenengan, tak sisipkan sedikit-sedikit, nanti setiap sesi ada tambahannya. Besok harapannya kalau sudah tahu, waktu tinggal action, maka waktunya bisa maksimal untuk Bapak Ibu pembuatan rancangan seminar ya. Nggak usah dijelas-jelaskan lagi, nggak usah beralasan belum tahu Bu, harusnya begini begitu. Tapi Bapak Ibu sudah siap untuk membuat rancangan seminarnya sesuai dengan sistematika, sesuai dengan ketentuan. Nanti tinggal seperti apa penyelesaiannya atau apa namanya penyempurnaannya kita lihat dari masukan teman-teman. Oke, diam tanda setuju atau tanda ngantuk? Setuju. Oh, setuju saja ya. Awas kalau nggak setuju ya. Setuju ya Mbak ya. Iya, setuju ya. Kalau nggak setuju mau gimana? Wes, pokoknya happy-happy wae lah Bapak Ibu ya. Pokoknya yang semangat itu untuk melakukan ini dianggap berat ya serius, dianggap ringan ya kenapa enggak gitu ya, ayo aja lah gitu ya, jadi nanti semuanya akan ringan. Oke, nah sebentar, ini penilaiannya tadi sudah paham. Ada yang mau ditanyakan, serba-serbi besok Bapak Ibu menyiapkan? Apakah judul ada sama-sama peserta lain gimana itu Bu? Kalau misal ada judul yang mirip ataupun sama. Biasanya yang duluan yang menang. Terus kalau yang kalah suruh ganti atau Tidak bagaimana? ganti tapi direkomendasikan untuk sedikit berubah. Kalau podo persis ya, kan tidak mungkin. Kadang mesti lokasinya kan berbeda. Atau Heeh. topik yang diambil permasalahannya sedikit berbeda. Tapi kok ndelalae ya jenengin ndelalah dari tempat yang sama, kemudian mengambil topik yang sama. Biasanya salah satu mengalah atau tolong yang kedua yang berbeda mengambil topik yang tidak sama dengan yang pertama. Tapi kan jenengan jarang, misalnya dari apa namanya eh, Kebumen misalnya gitu sama-sama penyuluh, kok podo Kebumen mengambil hal yang sama gitu jarang sekali. Biasanya Jarang. ada sedikit berbeda, ya. Nggak ada ditemukan kasus, Thomas. Kalau bisa atau ditemukan kasus itu diidentifikasi sejak awal dulu. Maka perlunya tadi mentornya sama-sama Pak Kemenak, ya. Artinya kalau ada hal yang serupa atau duplikasi seperti ini, Pak Kemenak bisa apa ya, menjembatani ya bagaimana solusinya. Yang satu disuruh ngambil apa, yang satu suruh ngambil apa, begitu. Iya, tapi jarang sekali. Ada lagi yang mau atau ditanyakan? Izin masuk Ibu. Ya, Nggih, untuk ini
menentukan core issue. Itu Mm-mm. kan menggunakan dua teknik APKL sama USG nih ya Ibu. Yang wajib ya. Ya, kalau misal dari kedua teknik itu terus nanti pencapaian peringkat satunya itu Beda. berbeda gimana Ibu? Hmm, ini eh, kalau dalam penelitian kan ada istilahnya ya Mbak, gampangannya nek. Idealnya memang harusnya itu sesuatu yang sama, tapi bisa jadi jenengan menemukan hasil yang berbeda. Saran saya biar nggak ribet atau nanti ke belakang jadi permasalahan, sebenarnya kan mengikuti hasil analisis itu mengikuti saja gitu ya, tanpa rekayasa. Tapi nanti akan menimbulkan permasalahan. Misalnya pakai APKL nomor satunya X, kemudian pakai USG kok jadi nomor satunya Y lah. Aku sing diambil yang mana? Harusnya kan berurutan. Dari APKL ke USG itu adalah hasil pengerucutan. Maka di sini semi istilahnya yo rekayasa sidik lah. Oh, iya. Ya, intinya gitu ya. Iya. Daripada nanti ke belakang menjadi polemik ya. Nanti penguji akan menemukan kan ada yang idealis gitu ya. Saya sudah sesuai dengan alur kok penelitian saya itu memang yang ditemukan begini adanya. Mungkin cara pengambilannya sampel salah atau dengan mengambil apa permasalahannya yang kurang jeli atau apa. Tapi itu menimbulkan kerepotan. Biasanya yang ditemukan selama ini linier ya. Apa yang di USG dengan yang di apa yang di APKL dan USG itu hasilnya mengerucut gitu ya. Memperoleh hasil yang nanti sama. Ke puncaknya nomor satu yang diambil gitu. Jadi Tapi berarti dicoba disiasati saja gitu ya Ha, Bu? ya. Oke. Tapi nek mau waktunya lama dicoba-coba nggak apa-apa Mbak. Mungkin dengan teknik ini, dengan teknik itu, atau dengan apa gitu ya. Tapi kalau sudah running out time atau kehabisan waktu, ya cepet baik disamakan untuk problematiknya. Saran saya biar tidak ada kebingungan atau tidak ada masalah di kemudian hari, harapannya dikondisikan ya Mbak, jenengan Oke. memaknainya piye wis pokoknya dikondisikan yang nomor satu APKL dengan nomor satu USG sama gitu ya. Oke, terima kasih Ibu. Ya, oke. Heeh. Terus yang lain cukup jelas? Referensi Bapak Ibu usahakan semua modul ada ya untuk referensi rakitang sidik-sidik dinukilkan dari semua modul. Kemudian kalau ada tambahan buku-buku baru yang 10 tahun terakhir atau yang dipakai yang umum dalam pembelajaran jenengan, dalam aktivitas keseharian jenengan, silakan untuk buku referensinya diambil. Terutama yang 10 tahun terakhir atau paling tidak buku-buku babonnya atau induk-induknya. Kemudian eh, bibliografi itu harus tetap ada karena contoh-contoh yang ada itu seringkali tidak ada bibliografinya ya Bapak Ibu untuk referensinya itu akhir-akhir ini menjadi sorotan penguji ya. Ini mengambil dari mana? Visi misi ini mengambil dari mana? Harusnya ada renstra-nya, harusnya ada buku modulnya itu ya. Jadi diingat untuk referensi atau bibliografinya paling tidak 10 buku ya namanya ya. Kebanyakan ya nggak bagus, kalau terlalu sedikit hanya satu atau dua buku juga janggal. Usahakan ya sekitar 5 sampai 10 atau di antara itu. Oke, ada lagi? Bu, saya mau tanya, Ye. untuk pelaksanaannya seminar nanti itu apakah di kelas besar, kelas 41 ini, atau di dalam Hmm. kelas kelompok? Di dalam kelompok, Mbak, nanti eh, biasanya ada dua model ya, jenengan di waiting room kan, dibariskan dulu di waiting room, kemudian masuk itu ada yang versinya tiga orang, masuk tiga orang yang sudah selesai, nanti baru ada panitia yang mengatur keluar masuknya. Tapi tidak semua masuk di main room ya, karena nanti gaduh. Biasanya dua atau tiga masuk dengan lancar begitu, beserta dengan mentornya.
Jadi mentor iki wis digandeng. Jadi jenengan kalau apa namanya sudah tahu gilirannya nomor kedua atau ketiga, mentornya biasanya dibawa dulu karena tiga orang yang masuk ke ruang sidang. Nanti habis itu baru menunggu giliran. Masalahnya kalau mentornya dilepas, kadang-kadang jenengan sudah siap presentasi, mentornya rungono, agak gulik-gulik. Jadi nanti yang masuk ke main roomnya biasanya barengan gitu. Ya, baru setelah tiga orang atau empat orang itu bisa istirahat atau bisa keluar dari room. Tapi biasanya teman-teman itu yang keluar mentornya toh, yang bersangkutan tetap minta izin ada di room sampai beberapa teman selesai. Kadang begitu, ya. Eh, Biasanya nanti Bapak Ibu eh, patuh sendiri ada berapa aturan main atau aturan sidang yang kita lakukan seringkali ada perubahan. Jadi yang terakhir yang seperti itu tiga orang masuk. Kemudian menyiapkan dengan mentornya presentasi. Nanti total waktunya kurang lebih 30 menit itu sudah termasuk tanya jawab, penguatan mentor dan presentasi. Jadi presentasinya paling tidak hanya 15 menit. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, maaf satu lagi. Untuk Oke. istilah coach dan mentor itu apakah merujuk pada orang yang sama atau nanti berbeda-beda ya, Bu? Jenengan coachnya adalah pembimbing BI-nya. Ya, di sini di angkatan ini Bu Lili nanti coachnya. Sementara jenengan mentornya itu atasan di tempat kerja. Sudah paham ya, Mbak? Ya, Bu, terima kasih. Baik, ya, dua-duanya nanti harus hadir. Nanti ada unsur yang ketiga, penguji. Jadi ada coach, ada mentor, ada penguji. Kalau coach itu terus-terusan standby di Zoom itu sama terus dari nomor 1 sampai nomor 10 atau nomor 21 sampai nomor 30 kayak gitu biasanya 10 orang itu sama terus. Sementara kalau penguji maaf kalau mentor itu cair ya sesuai dengan apa namanya kesediaannya apakah dia biasanya kan orang sibuk tidak mengikuti tidak mengikuti semua pembelajaran dari awal sampai akhir. Jadi pas gilirannya tok tiga orang pas masuk, setelah itu keluar nggak apa-apa, sudah selesai tugasnya. Kemudian kalau penguji selama ini diambilkan dari unsur luar, bisa dari WI BPSDM, kemudian WI Pusdiklat, WI mana, atau pejabat siapa, atau siapalah yang menjadi penguji atau di SK-kan sebagai penguji. Dan nanti sebelum hari H, biasanya Bapak Ibu sudah harus berkomunikasi dengan panitia terkait dengan eh, waktu atau eh, penyusunan atau pengumpulan bahan seminar. Ya. Bahan seminarnya yang dikumpulkan ada dua, Word dan PPT. Nanti biasanya panitia sudah menyediakan Google Drive-nya. Nanti yang dibuka pada hari hanya seminar yaitu yang jenengan kumpulkan itu. Ada lagi? Bu Lili, maaf mau tanya lagi. Oke. Berarti kelas 41 ini semua coach-nya adalah Ibu Lili. Mm-mm. Yang Kemudian ah, untuk 10 orang tok Mbak nanti. oh, Nanti ada di jadwal ya Bu, kalau yang ininya, coachnya. Iya, coachnya nanti oh ada ya. ada pembagian coachnya. Jadi satu pengajar nanti akan biasanya di SK-kan 10 orang. Entah saya yang di angkatan 1 atau di angkatan 2 biasanya satu kelas itu dibagi menjadi 4 angkatan atau 4 kelompok. Yang lebih paham nanti atau yang mengeluarkan nanti berhak mengeluarkan atau mengumumkan panitia ya Mbak. Nanti pada saatnya ketika RA-nya sudah mulai dikumpulkan, maka panitia akan merilis daftar penguji dan daftar coachnya.
Jelas? Berarti untuk rancangan aktualisasi itu mulai agenda 4 ya, Bu? Atau gimana? Nggih, setelah selesai agenda 4. Berarti agenda 4 kita merancang. Iya, kalau bisa makanya kami jelaskan sejak awal sebenarnya dari agenda 1 pun dicicil boleh. Agenda 2 kan materinya sudah mulai banyak nih yang punya atau yang punya rancangan itu sudah mulai terbentuk. Saya mau ambil ini, maka boleh dimulai rancangannya membuat uraian mulai dari agenda 1, agenda 2, agenda 3, ya. Itu utamanya terkait dengan materi agenda 1, 2, dan 3. Nanti di agenda 4, Bapak Ibu tinggal penyelarasan ya, habituasi dan aktualisasi. Bapak Ibu nanti menyelaraskan rancangannya. Kalau masalah materi atau topiknya sendiri sudah habis di agenda 3. Ya, dari situ nanti Bapak Ibu sudah membuat permasalahan. Kira-kira saya mau ambil topik apa, di bidang tugas saya seperti apa, senggolannya seperti apa. Nanti Bapak Ibu bikin diksinya atau bikin apa namanya pilihan topiknya sudah dimulai sejak sekarang bisa. Ya, apalagi Bapak Ibu nanti mulai rasan-rasan dengan mentor ya, sehingga nanti mentor bisa ada waktu untuk memberikan masukan. Jangan ngambil yang itu, Mbak, mengambil model pembelajaran aja, misalnya begitu. Atau jangan ngambil yang itu, Mbak, mengambil ini aja, misalnya tentang pembiasaan apa namanya sebelum pelajaran atau mungkin penanaman karakter atau mungkin apa gitu, sesuai dengan eh, koordinasi atau komunikasi dengan mentornya. Nanti lebih enak biasanya pas saat jenengan menyampaikan pas komunikasi. Karena sudah ada pembicaraan sebelumnya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti kita akarnya dari tugas yang agenda 1 ya. Iya, materinya di agenda 1, Mas. Nanti mulai pilihan apa yang jenengan ambil sebagai embrio permasalahan itu ada di agenda 1, agenda 2, dan agenda 3 utamanya. Ada yang tertarik dengan misalnya manajemen ASN, ada yang tertarik dengan smart ASN, ada yang tertarik dengan nilai-nilai berakhlak, ada yang tertarik itu dijadikan embrio pemikiran bahwa saya mau mengambil itu dikaitkan dengan bidang tugas saya seperti apa. Itu menjadi cikal bakal topik ya. Ibu izin mau bertanya, Oke. untuk poin-poin yang diisi pada APKL dan USG itu yang mengisi apakah mentor? Yang mengisi jenengan. Oh, kita sendiri nonton nggih, Bu. Nggih. Yang poin misal dapat 5 atau 4 itu kita sendiri nonton. Iya, itu Oh, prediksi jenengan sendiri. Misalnya untuk nilai yang paling utama, misalnya APKL-nya, A-nya dapat berapa, 4 apa 3, itu jenengan sendiri. Berdasarkan self judgment atau penilaian dirinya ya terhadap isu itu. Maka nanti akan mengerucut bahwa isu itu menjadi nilai tertinggi atau layak untuk diambil. Jadi tidak ada pihak ketiga, semuanya yang menentukan jenengan sendiri, Mbak. Mau jenengan misalnya maka godaannya nanti besar. Ketika subjektivitas besar, nanti apa namanya pe, apa ya penyeimbangnya adalah mentornya. Kira-kira saya mau ngambil ini dikomunikasikan dengan mentor, eh, mentor merasa saya mampu nggak yang ngambil ini atau saya bisa nggak melakukan ini. Kalau komunikasi dengan mentornya mengatakan atau jenengan bilang saya mampu, saya siap, maka biasanya diperbolehkan. Tapi kalau dilihat mentor kan paling tidak tahu, wah topik ini terlalu besar Mbak, terlalu berat, misalnya gitu. Kalau mengambil permasalahan ini jenengan mampu enggak gitu. Maka apa namanya isu tadi yang sudah mengerucut APKL dan USG sudah jadi core isu. Kira-kira ketika disampaikan dengan mentor bisa jadi agak sedikit berubah. Ini yang biasa terjadi di lapangan. Jadi kalau prosedurnya dilakukan dengan baik, normatif, lakukan analisis dengan baik, biasanya tuntas bisa.
Tapi kalau awal-awal sudah pengen ngambil isu ini dulu tanpa melalui proses 5, kemudian 4, terus ujuk-ujuk mengambilnya kan saya tertarik pada core isu ini ya. Berarti dibalik para paradigmanya atau apa namanya dibalik dulu dari core isu, kemudian baru dicari 3 besarnya, baru dicari 5 besarnya gitu, nanti akan kesulitan. Jadi ikuti saja prosedurnya. Paham ya, Bapak Ibu? Sudah Paham Bu Lili? ya, mulai ada gambaran nanti isunya seperti apa, permasalahan yang diambil aktualnya di tempat kerja jenengan seperti apa, terus kira-kira mentornya sanggup nggak apa, mengikuti alur pikir jenengan untuk isu itu, apakah beliau percaya dengan kemampuan kita, apakah sejalan dengan kemampuan kita, merestui, meridhoi, dan seterusnya itu teknik komunikasi yang menjadi bagian dari penilaian juga. Ya, bocahnya pinter, menjadi pegawai yang handal, pengennya idealisme dalam membawa perubahan, tapi komunikasi dengan mentornya juga kurang bagus. Mentornya tidak merasa atau tidak apa namanya klik dengan rancangan Bapak Ibu juga bisa jadi apa namanya agak runyam ya pada saat jenengan meminta beliau untuk menjadi backup sistem jenengan. Jadi sebaiknya komunikasi dengan mentor dijalin atau diusahakan dengan baik. Itu Bapak Ibu terkait dengan pembekalan dari waktu ke waktu. Semoga nanti menambah semangat Bapak Ibu dalam memberikan perubahan yang terbaik di bidang tugas Bapak Ibu. Baik, saya ingin menguatkan kembali terkait dengan berakhlak ya Bapak Ibu, berorientasi pelayanan. Di sini ada definisi, ada kata kunci, ada kalimat afirmasi, ada kode etik yang harus Bapak Ibu pahami. Ya, oke. Jadi setiap hal ada 4 bagian, 1 definisi, 2 kalimat afirmasi, 3 kata kunci, 4 kode etik. Ya, terkait dengan orientasi pelayanan. Seperti apa perspektif panjenengan? Ya, kemudian terkait dengan akuntabel itu juga begitu. Nanti Bapak Ibu belajar apa yang menjadi definisi dari akuntabel, tanggung jawab terhadap kepercayaan. Kemudian yang menjadi kata kunci biasanya umumnya ada integrity, ada konsistensi, ada trust, ada transparansi biasanya di sana. Kemudian kalimat afirmasi bentukan jenengan terkait dengan akuntabel boleh dengan kalimat ini, boleh dengan yang lain. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Ditulis besar-besar di atas pintu masuk kantor jenengan, menjadi pengingat jenengan kalau apa bekerja harus akuntabel, misalnya begitu. Ya, kode etik ini terkait dengan beberapa hal yang akuntabilitas itu disiplin, integritas, kepercayaan, BMN dan lain-lain. Efektif, efisien, sanggil mangkus dan lain-lain. Terus Bapak Ibu terkait dengan kompetensi. Ya, kompetensi itu ada beberapa hal. Di sini adalah Bapak Ibu pengelolaan kemampuan, kemudian pengembangan ASN, kemudian berpikir kritis, kemudian apa kebiasaan untuk terus belajar, belajar tanpa batas dan seterusnya. Ya, ini terkait dengan kompeten. Ya, ada kinerja terbaik atau kinerja best yang diberikan atau terbaik yang diberikan, kesuksesan, learning agility, agile ya. Agile itu apa Bapak Ibu? Keahlian di bidangnya ya, ahli di bidangnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan kalimat afirmasi yang umum digunakan untuk kompeten itu ada terus belajar dan mengembangkan kapabilitas ya, kemampuan. Kemudian kode etiknya adalah membantu orang lain belajar, belajar tanpa batas, kualitas terbaik dan lain-lain. Ini yang bisa jenengan
ambil untuk capable ya atau kompeten. Oke, coba dibacakan hasil pembacaan modulnya tentang harmonis. Siapa yang mau? Deng deng. Masa Bu Lili terus kayak TK kok dibacakan kan sudah bisa membaca semua. Harmonis gimana? Oke, Bu. Ya, siap. Ya, jadi kalau secara singkatnya, Mm-mm. harmonis ini adalah pembentukan nilai harmonis ya untuk ASN ya, dengan Mm-mm. menghargai setiap orang apapun latar Mm. belakangnya, Oke. jadi suka menolong, serta membangun lingkungan kerja yang Mm. kondusif. Oke, baik. Kata Ya, kuncinya itu membangun lingkungan kerja yang kondusif atau apa namanya eh, baik mendukung untuk perubahan. Terus konsep harmonis untuk panduan perilakunya seperti apa? jadi panduan perilaku harmonis itu tentunya kita bertoleransi gitu ya di sana tuh. Hmm. Terus selanjutnya menghargai sesama rekan Hmm. kerja, menghargai audiens kita yaitu ya nanti masyarakat terutama gitu ya, kita Hmm. juga harus harus harmonis dengan masyarakat karena kalau di sekolah mungkin eh, yang dilayani oleh kita adalah murid, kalau di KUA mungkin yang mau nikah nikah gitu ya, kalau di kampus mahasiswa gitu ya, itu ada Hmm. audiens-audiens yang harus kita rangkul gitu ya, jangan sampai terjadi eh, disintegrasi di antara kita sebagai ASN dan juga apa audiens-audiens kita gitu. Oke, ini suaranya Mas siapa? Mas Fajar. Mas Fajar, bagus sekali pembacaannya Mas Fajar ya, terkait dengan harmonis. Coba ditambahkan satu lagi di belakang Mas Fajar, dua orang, satu orang lagi tentang harmonis. Apa yang bisa ditambahkan? Izin Bu, mau nambahkan dari Ya. Mas Fajar. Mm-mm. Harmoni sendiri ini adalah definisinya intinya itu dia kita sebagai AS ini harus saling peduli dan menghargai perbedaan. Mm-mm. Nah, di harmonis ini ada 3 item yang bisa kita pegang. Ini adalah kata kunci, terus ada Mm-mm. kalimat afirmasi, dan juga ada Mm-mm. kode etik. Oke, Nah, kita contohnya kata kuncinya apa? kalau kata kunci ini biasanya kita memberikan pelayanan kepada masyarakat ataupun karena saya dari Kanwil ya Bu ya, kan misalkan di daerah yang Kanwil ini biasanya lebih peduli terkait pelayanannya. Mm-mm. Terus misalkan karena di Kanwil ini pasti sering ada apa namanya pemohon yang katakanlah berbeda agamanya, berbeda rasnya dengan saya nih, saya menghargai. Nah, Oke. terus ya di kalimat afirmasi ini kita memberikan semacam kalimat-kalimat yang menenangkan terkait Mm-mm. pendalaman dia. Misalkan ada Mm-mm. permasalahan dari masyarakat yang mengenai kendala NSN-nya si anak ini Mm-mm. ganda. Mereka bingung ke sana kemari sudah ke dinas Mm-mm. pendidikan ini nggak ada solusi. Terus karena Mm-mm. berhubung anaknya ini dari madrasah ya, terus pindah ke sekolah formal, ya Mm-mm. kita bantu walaupun permasalahan itu adalah lintas sektoral juga. Jadi kita lebih memberikan kalimat yang peduli dan menghargai. Terus Mm-mm. ada kode etiknya. Jadi kalau kode etik ini lebih ke menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Misalkan si pemohon ini atau masyarakat ini berbeda, dia kurang ataupun mohon maaf Mm-mm. ataupun yang begitulah kita harus eh, menghormatinya dan juga bukan menorong orang lain walaupun permohonan dia itu cuma sebatas itu bisa kita bantu lebih dengan
sampai dia merasa puas dan memberikan nilai yang lebih untuk kita, Hmm. bahkan untuk instansi itu. Seperti itu, Bu. Baik, ya, terima kasih Mas siapa dari Kanbil ini tadi. Ardian, Bu. Ya, Mas Apian ya, baik. Harmonis itu ditandai dengan tadi ya, kepedulian, penghargaan, senyum. Jangan lupa untuk memberikan senyum atau keramahan. Jangan takut mau mengurus apa. Biasanya takut sih karo pegawai wis kereng-kereng gitu ya, rata tahu senyum gitu. Mau ke sekolah anaknya gitu, males karena takut gurune eh ngeri-ngeri gitu ya, ngeri-ngeri. Piye iki. Jadi eh, mungkin Medeni, eh medeni cara bahasa sini. medeni. Ya, medeni itu kan kawan bayi sebenarnya ya. Jadi bagaimana guru itu bisa menimbulkan rasa nyaman, rasa enak ya. Kalau mau minta tolong maka harmonisasi dimulai dari yang paling ringan. Senyum, sapa, salam, kayak gitu ya. Wonten napa Bu? Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Terutama yang bagian di depan yang ada di garda depan ya. Maka di sini caring dan apa kepedulian maupun pemahaman terhadap permasalahan ini diperlukan ya, peduli. Ditanya dulu kebutuhannya apa. Kemudian menerima perbedaan. Kalau misalnya ada permasalahan yang berbeda antara satu orang yang lain, kok terkesan rewel, terkesan ini karena ketidaktahuannya, maka menerima atau memberikan solusi yang baik nih ya terkait dengan harmonis. Kemudian menghargai perbedaan yang ada. Mungkin setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Maka kita membuka peluang atau membuka jalan terhadap perbedaan itu. Suka menolong orang lain, membantu atau membangun lingkungan yang kondusif ya. Di sana ada harmonisasi atau kerukunan yang diciptakan. Ini terkait dengan harmonis. Bagaimana kontribusi ditusi Bapak Ibu nanti masing-masing menerapkan dalam bidang tugasnya masing-masing. Ada yang sebagai penghulu, harmonis itu seperti apa? Ada yang sebagai guru, kalau guru itu penerapan harmonisnya seperti apa? Ada yang sebagai PTSP, maka harmonisnya seperti apa mungkin berbeda-beda. Berikutnya setelah harmonis ada yang berikutnya apa? Loyal. Loyal. Coba terangkan dengan bahasanya sendiri kalau loyal itu yang seperti apa sih? Baik, izin menjawab Ibu. Siap. Eh, Loyal sih Ibu. Sebagai Mm-mm. ASN, yaitu pertama tugas ASN yaitu pelaksana kebijakan publik. Mm-mm. Jadi ASN itu kebijakan dari pemerintah itu yang melaksanakan itu seorang ASN. Kita diharuskan loyal kepada pemerintah karena Mm-mm. sebagai ASN kita yang menggaji itu pemerintah. Secara Oke. umum loyal itu berarti sikap Ya. setia, Berarti teguh, bose ADW ki bose pemerintah. Kita bekerja untuk pemerintah ya, Mas? ya Mm-mm. bagi pelayan masyarakat yang Mm-mm. diatur oleh pemerintah. Oke. Gitu. Oke, terus berikutnya kalau keterkaitan dengan tusi kita, tentu kita bisa menyampaikan atau kita tanpa keraguan mengatakan bahwa kepentingan negara dan bangsa itu di atas kepentingan pribadi dan golongan, ya. Tentu selaku pegawai atau aparatur pemerintah, kita sudah selayaknya mendahulukan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi. Nah, salah satunya dengan melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Oke, maka di sini dibentuklah komitmen atau kata kunci atau fakta integritas atau apapun yang terkait dengan loyalitas. Seperti apa kata kuncinya? Yang mengingatkan kita akan janji kita terhadap pemerintah itu seperti apa contohnya?
Ada yang lain mau menjawab? Komitmen, Komitmen, terus pengabdian, terus pengabdian, Dedikasi, 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 terus apa lagi? kontribusi, kontribusi, dan Kontribusi. nasionalisme. Oke. nasionalisme. Iya, gampang ya bilangnya, tapi pembuktiannya nanti yang sulit dan mungkin butuh waktu. Ya, bahwa ini tidak semudah yang dikatakan. Berkata tentang komitmen, berkata tentang dedikasi, berkata tentang kontribusi. Lagi kon upacara tok wis mikir-mikir ya, upacara kok prei-prei. Mending abot yang pasare apa abot upacarane gitu ya. Jadi bagaimana apa yang bisa kalian kontribusikan pada negaramu. Belum lagi kalau ada panggilan-panggilan tugas di hari libur, panggilan tugas di waktu-waktu yang kita tidak mudah memutuskan antara satu tugas dengan tugas yang lain. Maka kata kunci menjadi pengingat lagi kita mendahulukan kepentingan negara dan bangsa. Baik, kemudian panduan perilakunya ideologi Pancasila, NKRI, pemerintahan yang sah itu yang menjadi bos kita ya. Kita juga harus menjaga nama baik di dalam maupun di luar negeri saat kita apa namanya sebagai entitas kita bangsa yang besar Indonesia ataupun pribadi maka tetap harus menjunjung nama negara. Kemudian yang terakhir aku wis kesel Bapak Ibu. Mohon izin minum dulu. Alhamdulillah. Ngomong terus, Mas. Mana sih Mas Latif? Wis wae, Mas. Wis selak iki. Betul napa-napa, Bu. Lah iya, masa suarane serak-serak iki dikon mulang Ya terus ya. Allah. Nggak mau mendengarkan suara nanti ya, nggak bagus ya. Oke, ya baik. Berikutnya kita lanjutkan sedikit nanti tinggal selanjutnya Bapak Ibu pembacaan ya, pemantapan ya, penguatan sendiri. Oke, baik. Kita menjaga rahasia negara dan rahasia jabatan itu termasuk bagian loyalitas ya, Bapak Ibu. Mungkin bisa apa namanya menjaga kerahasiaan apa yang menjadi tusi jabatan jenengan tidak dibocorkan. Misalnya yang menjadi petugas BMN ada pengaturan-pengaturan rahasia negara di dalam tugas jabatan jenengan, maka tidak dengan mudah mengumbar atau membocorkan rahasia itu untuk kepentingan komersil ya. Ada yang memperjualbelikan surat nikah ya kan itu termasuk rahasia jabatan dan rahasia negara ya yang menjadi penghulu atau penyuluh atau menjadi apapun itu kan sudah disumpah ya atau mungkin Bapak Ibu punya rahasia yang harus dijaga ini nanti diumbar wah Pak Kain sudah nikah 3 kali wah Pak Kain nikah terdaftar di sini-sini nah itu termasuk bagian dari rahasia jabatan dan rahasia negara. Baik, loyal, oke. Adaptif sekarang ya, adaptif. Bapak Ibu ada di era 5.0 ya, di era new era, di era adaptasi baru ya. Artinya Bapak Ibu harus beradaptasi, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang kok masih paper and pencil and paper, wis ra zamane meneh. Tidak semua hal menggunakan pen and pencil, tidak menggunakan tertulis lagi, tapi semuanya sudah pakai aplikasi, semua sudah pakai apa namanya ketemuan yo pakai Zoom meeting, tidak harus tatap muka dan seterusnya. Pembelajaran juga harus begitu. Bapak Ibu harus adaptasi dengan model-model pembelajaran yang baru. Kalau selama ini cuman hanya LKS saja yang menjadi andalan, sudah nggak waktunya lagi LKS ya. Oke, jadi pakainya itu apa namanya sheet ya, exercise sheet yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari sumber mana saja ya. Maka ada hal-hal adaptasi baru atau hal-hal yang mengikuti perkembangan zaman yang Bapak Ibu lakukan. Inovasi terus dikembangkan, antusiasme dalam mengikuti inovasi ini dalam menghadapi perubahan harus dilakukan ya.
Ini kata kuncinya inovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan, ya. Kemudian proaktif, proaktif atau jemput bola, ya, mengikuti perkembangan. Kemudian kalimat afirmasinya, kami antusias dalam menjadi pionir perubahan ataupun penggerak perubahan ataupun mengikuti perubahan. Jadi bisa jadi Bapak Ibu ini penggeraknya, bisa jadi Bapak Ibu mengikuti perkembangan saja, tapi yang jelas Bapak Ibu terus bergerak, tidak diam saja. Terus kode etiknya penyesuaian diri, inovasi, kreativitas, dan proaktif. Ya, jadi yang selama ini kok hanya begitu saja, mulangi ket zaman diulang bu gurune, zaman biyen tekan saiki deknen sendiri sing mulang, kok gayane tetep padha wae. Nah, maka tidak mengikuti perkembangan zaman. Artinya inovasi itu harus dilakukan sesuai dengan zamannya, ya kan? Maka apa perubahan yang ada, Bapak Ibu mungkin luwih pinter murid nek ora mengikuti perkembangan zaman. Muridnya sudah menggunakan macam-macam model pembelajaran atau mungkin materi ajarnya diambil dari mana-mana, sumber belajarnya dari mana-mana. Kok gurunya tidak aware dengan itu, maka akan menjadi ketinggalan terkait dengan adaptasi ini ya. Oke, ada beberapa hal yang harus diingat mengenai adaptasi ya, Bapak Ibu. Di sini kenapa kok nilai-nilai adaptasi ini perlu dilaksanakan di dalam tugas jabatan Bapak Ibu, karena ini tidak akan bisa lepas penyesuaian-penyesuaian itu untuk menghadapi perubahan yang terjadi. Ya. Kemudian terus berinovasi, kreativitas berinovasi. Oke, adaptasi sudah, kolaborasi yang terakhir. Kolaborasi itu intinya apa, Bapak Ibu? Bekerja sama. Bekerja sama, Membangun sinergitas, sinergi. ya. Membangun sinergi. Jadi, tiga orang yang berkumpul tentu akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada hanya satu orang. Kalau Bapak Ibu melakukan kolaborasi, menyatukan segala potensi, tentu ada sesuatu yang lebih. Kalau tidak berarti lebih atau tidak menghasilkan sesuatu yang lebih, itu yang kerugian yang Bapak Ibu punyai. Tiwas excessive time, kemudian excessive tenaga, ya mungkin apa yang dilakukan itu mubadir, ya, jadi tidak menghasilkan sesuatu yang lebih atau nilai tambah. Ini kata kuncinya adalah membangun sinergitas atau kelebihan atau nilai tambah dibandingkan dengan sendiri-sendiri. Ya, ada tujuan bersama yang dibangun di sana. Kesediaan untuk bekerja sama, sinergi untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Jadi ada dua hal yang perlu Bapak Ibu ingat, bahwa dalam kerjasama itu sebaiknya memang dari intens, dari dalam diri. Artinya ada keinginan dari dalam diri untuk melakukan kerjasama atau perbaikan itu. Nanti tentu konsekuensinya juga akan menghasilkan sesuatu yang lebih. Tapi kalau terpaksa dulu kerjasama yang dilakukan biasanya unhappy ending gitu ya. Jadi kerjasamanya tidak berlanjut atau mungkin hanya sekedar menyelesaikan kontrak gitu ya tahun pertama. Tapi kalau itu kerjasama mutual apa namanya relationship antara dua pihak atau lebih, biasanya terus ada MOU berulang tahun ke depan lagi seperti apa reduplikasi MOU-nya atau pengulangan MOU-nya biasanya ada. Maka biasanya saya tanya, kalau ada kolaborasi atau kerjasama yang baik ini sudah tahun keberapa? Kalau tahun pertama biasanya ya normatif, artinya wajar saja kalau kerjasama itu masih hangat karena baru tahun pertama. Tapi kalau ada ini mengatakan, Bu ini sebenarnya sudah kerjasama tahun kelima, itu baru diacungi jempol. Berarti beliau atau dia bisa memaintain kerjasama itu selama 5 tahun berturut-turut atau reduplikasi tahun berulang, itu menunjukkan ada sesuatu yang bisa diambil lebih dari kerjasama itu.
semua pihak merasakan manfaatnya. Jadi biasanya dalam kolaborasi ini mutual relationship atau saling membutuhkan, saling diuntungkan satu sama lain itu penting ya. Sinergitas atau membangun kerjasama. Nah, kode etik di sini ini terkait dengan kepentingan berbagai pihak, terbuka dalam evaluasi, kemudian pemanfaatan bersama, tujuan bersama itu terkait dengan kode etik yang dijunjung saat kerjasama. Adakah contoh di antara Bapak Ibu yang melakukan kerjasama? Biasanya sekolah-sekolah dengan puskesmas, dengan UMKM, dengan apa Oke. yang lain? Mm-mm. Ada, Bu. Ada Di Bu, mana? ada. Mm-mm. Di mana contohnya? Contohnya antar mapel Bu. Oke, kerjasama antar guru ya. Ya Guru bikin antar apa gimana soal ini? kolaborasi, Mm-mm. Membuat soal yang kolaborasi kolaborasi sehingga nanti pembelajarannya kan di mana tingkatannya? SMP, SMA, SD? di mana? Di mana? Di mana? Oke, beberapa guru bekerja sama untuk membangun atau membuat soal atau pembelajaran khususnya ya, terutama kalau soal mungkin ada beberapa versi, ada yang masih soalnya sendiri-sendiri ya. Kalau masalah apa namanya em, untuk untuk soal atau untuk sumatifnya, tapi kalau pembelajarannya bisa berkolaborasi dengan beberapa mapel. Ya, mungkin itu yang dilakukan, bikin proyeknya biasanya beberapa guru proyeknya itu sama atau membuat satu proyek antara guru biologi, guru bahasa Indonesia, dan guru IPA misalnya bikin proyek apa mengenai sampah atau um, apa namanya daur ulang sampah dan lain-lain itu bisa dilakukan uh, kolaborasi. Nanti setelah itu ada puncak tema atau expose untuk hasil kolaborasi dari berbagai mapel itu. Itu yang biasa dilakukan untuk guru mata pelajaran. Sementara yang lain, contohnya kolaborasi, Ada Dengan juga instansi lain, Bu. iya, contohnya seperti apa? Contohnya untuk pemeriksaan kesehatan gratis itu bekerja sama Hmm, dengan puskesmas kecamatan. Kemudian hmm, untuk pelatihan ekstrakurikuler seperti Palang Merah Indonesia itu kita bekerja sama dengan KSR atau relawan di PMI Kabupaten. Juga hmm. untuk ekstrakurikuler lain kita bekerja samanya dengan eh, pihak-pihak yang bisa mensupport kegiatan bersama. Jadi sudah terbentuk untuk ekstrakurikuler itu kerjasama dengan PMR, mungkin dengan mahasiswa mana yang punya tenaga PMR atau dengan langsung ke PMR-nya, atau mungkin dengan instansi-instansi yang terkait lainnya, PMI, kemudian apa namanya yang bisa digandeng untuk pengadaan ekstrakurikuler. Untuk amannya, jenengan sudah melakukan MOU secara tertulis atau baru lisan, Mbak? Untuk yang Kalau tadi? Kalau yang dengan PMI sudah ada resminya, Mm-mm. Bu. Jadi Oke. setiap pekan ada pelatih datang. Iya, mm-mm. Artinya kerjasama ini erat kaitannya atau riskan dengan relationship ya. Jadi harus ada kalau misalnya ada yang belum belum fix atau belum apa formatnya belum baku bisa diusulkan pada pembinanya. Bisa membuat MOU atau perjanjian apa yang mengamankan semua pihak. Karena nanti kepentingan kedua belah pihak dijembatani dengan melalui MOU ini. Karena hubungan relationship itu kan rawan sekali ya. Kalau dengan sekolah sendiri internal, maka kemungkinan untuk penyelesaian masalah cuma di dalam internal saja. Tapi kalau sudah berkait dengan institusi lain atau pihak lain, itu sangat rawan ya. Baik dengan puskesmas atau dengan PMR atau dengan pihak-pihak lain, maka jenengan perlu membuat yang namanya Memorandum of Agreement atau yang dikenal dengan MOU. Biasanya MOU itu kurun waktunya adalah per semester atau per tahun yang dilakukan dengan pembaruan seperlunya.
Nih, contohnya. Oke, ada lagi yang lain yang contoh kerjasama dilakukan dengan pihak mana? Olah Gizi? dengan pihak Hmm. Badan Gizi Nasional. Oke, ya, pengadaan makan bersama. Makan bergizi gratis. MBG. Iya, Heeh. itu kan Udah ada berapa MOU-nya kali juga. sih? Kan baru sekali MBG. MBG di sini rutin, Bu, tiap Sudah hari berapa 5. lama? Udah 3 bulan berjalan Oh, lebih. sudah 3 bulan. Di mana itu kok cepat sekali MBG-nya? Man 1 Banyumas. Cuman satu Banyumas ya, cepet. Di tempat anak saya itu baru sekali apa 2 kali gitu dapat MBG di MTSN Kota Semarang sini. Jadi sini Ya. udah termasuk yang pertama. Oke, iya, mesti Pak Menterinya punya hubungan dekat dengan wilayah situ mesti. Hmm. Gimana MBG-nya? Prospeknya bagus nggak? Diterima Eh, masyarakat dengan baik nggak sambutannya? oh, kalau dilihat sih ya di makanannya, kalau yang makanan basah tuh siswa kurang tertarik ke, lebih Lebih enak tertariknya masakannya yang sendiri, kering. ya? Bekalnya sendiri. Iya, iya. Mm-mm. Lebih Iya. tertariknya yang kering, soalnya ada yang kering. Iya, yang kering, yang jajan-jajan. Tapi kadang tak pikir itu apa yang kurang tepat ya. Sebenarnya pemerintah mau ngasih itu kan sudah dianggarkan besar, tapi penerimaan masyarakat tidak begitu baik. Kalau tidak ada MBG itu nanti dianggapnya kurang perhatian. Jadi serba salah. Apa pengennya orang Indonesia tuh diberikan mentahane wae ngono apa ya? Kayaknya lebih ke harus diperbaiki lagi alurnya, Bu. Kalau dilihat Oke, ya. ya, jadi kualitasnya ya, mungkin kualitasnya atau mungkin apa namanya dapurnya, kemudian eh, tingkat gizinya kayak di rumah sakit itu makanannya kan juga sama dengan MBG itu sudah terkontrol dengan baik. Ada kandungan gizinya sekian untuk anak yang kelebihan berat badan jangan diberikan sama untuk anak yang cengkring-cengkring atau langsing-langsing gitu ya. Nanti kalau anak yang langsing dikasih lebih banyak tahunya gitu. Sementara anak yang gizinya sudah kelebihan mungkin harus tambah proteinnya. Mungkin kayak gitu ya. Jadi sesuai selera. Ada yang senang asin, ada yang senang manis ya. Harus disurvei dulu ya. Siapa yang senang manis, siapa yang senang. Tapi repot sekali ya. Ya, jadi emang harus jangka panjang sebenarnya, Bu. Iya, kan banyak pekerjaan yang harus dilakukan nanti. Ya udah, kasih mentahannya saja, lah, beli sendiri-sendiri. Tapi itu itikadnya kan baik ya, Bapak Ibu. Itikadnya itu memberikan sesuai dengan kegunaannya atau penggunaannya. Jadi Indonesia itu mungkin dianggap belum belum layak gizi atau belum terpenuhi gizinya kalau dibiarkan atau dipercaya untuk belanja itu ibunya nggak sampai ke pasar nanti dibelikan yang lain gitu ya. Jadi diberikan saja makanan yang matang untuk anaknya ya. Apapun itu kita sambut baik ya. Kita sebagai aparatur sipil negara yang sudah menjadi keputusan pemerintah tentu harus kita ikuti ya. Nanti kan semuanya akan berproses ya. Kita serahkan saja pada prosesnya. Bagaimana apakah itu akan menemukan pola yang terbaik? Nanti pasti akan apa namanya ada solusi atau ada apa namanya pendapat-pendapat yang membangun ya. Oke, nggak usah ikut-ikutan meruntuhkan ya. Biar kita maju terus bangsane ora maju mundur kayak Syahrini wae cantik nanti. Ya, oke. Ini terkait dengan kolaboratif ya, Bapak Ibu membangun sinergitas untuk menghasilkan sesuatu karya yang lebih. Artinya ada sesuatu yang dihasilkan dari sini, Bapak Ibu untuk mengcapture dari nilai-nilai yang ada tadi, Bapak Ibu nanti akan diminta untuk melakukan namanya pengendapan ya. Sebenarnya bukan nilai-nilai itu yang harus dihafalkan, bukan nilai-nilai itu yang harus Bapak Ibu apa, pahami di luar kepala.
Kalau cuman masalah gitu tentu kecil, wong undang-undang dan macam-macam aja sudah Bapak Ibu lahap dengan baik ya, apalagi cuma nilai yang sedikit seperti itu. Tapi yang terpenting dari itu adalah penerapannya. Implementasi dari masing-masing nilai tersebut menjadi output atau hasil belajar Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu tugasnya adalah menyarikan atau menyaring dari pembelajaran itu kira-kira seperti apa penerapannya di bidang tugas Bapak Ibu. Yang sebagai guru itu seperti apa, yang sebagai penghulu seperti apa, yang sebagai penyuluh itu seperti apa. Nanti kalau sudah ada pengendapan dari nilai-nilai itu, Bapak Ibu membuat rancangan ya, membuat rancangan kira-kira apa yang bisa dilakukan yang merupakan perubahan dari yang sudah ada atau sebelumnya menjadi sesuatu yang lebih baik seperti apa. Jadi RA Bapak Ibu itu nanti menjadi embrio perubahan atau perbaikan dari hasil pembelajaran Bapak Ibu. Ya, tentu dengan bimbingan mentor atau panduan mentor, Bapak Ibu itu bisa melakukan perubahan sejauh ini. Ya, Bapak Ibu bisa melakukan perubahan apa yang bisa dilakukan. Oke, terkait dengan apa yang dilakukan tentu tidak bisa lepas dari Bapak Ibu yang sudah melakukan namanya pembacaan pribadi, pembacaan modul, belajar sendiri, self learning, sudah self activity, Bapak Ibu diharapkan ada komunikasi dalam kelompok, berdiskusi, bertanya jawab, melakukan tugas individu dan juga melakukan tugas-tugas kelompok secara aktif. Oke, untuk semua tugas kelompok baik individu maupun kelompok 1, 2, 3 sudah semua ya, kita cocokkan. Sudah nggak ada tagihan kan nanti? Semua kelompok Pak, juga sudah tampil sudah. kan? Belum, Bu. Ada Belum. yang belum? Mana Ada kelompok belum. yang belum? Kelompok 3 dan 4 itu belum, Bu. Oh ya, oke. Untung bertanya ya, masih ada sedikit waktu, sedikit untuk kelompok 3 dan sedikit untuk kelompok 4. Paling tidak masih 1,5 jam sampai waktu kita habis. Bapak Ibu bisa berbagi waktu masing-masing 10 menit untuk kelompok 3 dan kelompok 4 yang belum tampil. Monggo. Stop share. Baik, mohon izin Ibu untuk kelompok 3A terlebih dahulu nggih. Siap. Nggih, mohon izin untuk share screen. Mm-mm. Baik, apakah sudah terlihat Ibu? Sudah Mbak, aman. Nggih. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk hari ini saya akan menyampaikan mengenai tugas kelompok 3A, yaitu mengenai infografis tentang pelayanan berakhlak. Yang beranggotakan, yaitu saya sendiri, Iis Astuti. Selanjutnya ada Bapak Rifki, ada Ibu Milatul, ada Bapak Munif, dan ada Bapak Erwin. Gitu. Oke. Nah, untuk infografisnya sebagai berikut. Nah, Oke. untuk infografisnya atau kami beri judul yaitu melayani dengan berakhlak. Nah, di sini berarti kita sebagai ASN itu menghadirkan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dengan nilai-nilai dasar ASN gitu Ibu. Nah, pada poin yang pertama yaitu kita menjelaskan apa yang disebut dengan pelayanan berakhlak. Pelayanan berakhlak adalah pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur sipil negara atau ASN dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar berakhlak. Nah, pada infografis ini juga dicantumkan yaitu mengenai tujuan pelayanan berakhlak. Nah, di sini ada 4. Yang pertama yaitu ASN yang melayani, bukan dilayani. Jadi kita sebagai seorang ASN di sini memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,
bukan malah mencari keuntungan maupun meminta suatu penghormatan, tetapi kita melayani dengan sepenuh hati apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Yang kedua, yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, ASN dalam bekerja itu harus dengan jujur, transparan, adil, dan profesional agar masyarakat itu percaya seorang ASN itu dapat memecahkan suatu masalah atau memberikan suatu solusi, begitu Ibu. Oke. Itu Yang lambangnya apa itu kalkulator ya? yang ini Ibu ya, yang bawah gitu ya. Nomor 2 mana sih yang tadi yang disampaikan? Yang saya sampaikan ini masih pada tujuan Ibu. Tujuan Oh, pelayanan berakhlak, begitu. oke. Mm-mm. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu membangun budaya kerja positif dan profesional. Nah, Mm. jadi sebagai seorang ASN kita berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, saling menghargai, disiplin, dan berintegritas, begitu. Yang Oke. terakhir yaitu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan bebas pungli, sehingga masyarakat merasa terbantu, nyaman dengan apa yang kita berikan serta mendapatkan haknya dengan adil dan transparan gitu. Oke. Nah, untuk selanjutnya di sini kita cantumkan nilai-nilai berakhlak yaitu ada 7. Yang Mm-mm. pertama yaitu berorientasi pelayanan. Di sini kita lambangkan yaitu dengan logo tangan yang berjabat ya, berjabat tangan begitu. Itu menggambarkan simbol komitmen pelayanan yang tulus dan bersahabat, mengutamakan kepuasan, kenyamanan, serta kebutuhan masyarakat. Yang kedua, yaitu akuntabel. Nah, akuntabel di sini kita lambangkan dengan selembar kertas ya, atau ini ya yang di checklist, Ibu. Nah, Oke. ini menggambarkan pekerjaan kita itu jelas dan dapat dituntaskan dengan kita mempertanggungjawabkan begitu. Jadi bertanggung jawab atas pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu kompeten. Nah, kompeten di sini kita lambangkan yaitu dengan buku. Buku yang terbuka itu berarti kita sebagai ASN itu terus belajar untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kita sehingga semakin banyak ilmu yang kita dapatkan begitu. Selanjutnya yang keempat yaitu harmonis, yaitu pelayanan yang ramah, saling menghargai, dan nyaman. Nah, di sini digambarkan dengan 3 orang yang saling terhubung, melambangkan hubungan yang harmonis antara satu dengan yang lain. Yang kelima yaitu loyal, setia dan konsisten memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, kita lambangkan dengan hati. Hati itu kita lambangkan sebagai sikap setia begitu. Selanjutnya yaitu adaptif, yaitu mampu menyesuaikan cara kerja dan layanan sesuai kebutuhan dan situasi. Ini kita gambarkan sebagai itu ya Bu, mesin, mesin yang terus dinamis atau terus berjalan begitu. Di mana seorang ASN itu harus selalu mempersiapkan Mm-mm. situasi yang dimana terus berubah-ubah sehingga kita sebagai ASN itu siap untuk mendapatkan situasi tersebut atau apa ya namanya ya, atau Mengikuti perubahan. mengikuti ya atau mampu menyesuaikan diri begitu. Mm-mm. Yang Baik. terakhir yaitu kolaboratif. Nah, kolaboratif ini memberikan layanan melalui kerjasama dan sinergi dengan orang atau tim lain. Kita gambarkan dengan mesin. Nah, mesin ini dipegang oleh beberapa orang dan nanti akan membentuk menjadi satu begitu, sehingga mesin tersebut bisa berjalan dengan baik atau lancar di Mm-mm. situ, Ibu. Dan di bawah ini kita berikan gambar seorang Mm-mm. ASN begitu, Ibu. Di ini seperti di kantor begitu. Mm-mm. Baik, ASN nggak boleh istrinya 2 loh. Bukan, ini rekan kerja, Ibu. Oh, rekan kerja. Ya, Iya, oke. iya. Oke, baik. Terima kasih. Ini mewakili ada yang berjilbab, ada yang tidak, artinya berdiversifikasi gitu ya. Iya, Baik, Bu. terima kasih penjelasannya sudah cukup jelas atau bisa dicerna dengan baik.
Dari Mbak siapa tadi ya? Saya Mbak Iis, Bu. Mbak Iis Astuti. Ya, tentu Iya. ini hasil pengerjaan bersama dalam kelompok, nggih. Nggih, Bu. Iya, baik. Mbak Is kebagian ngapain? Saya memberikan gambar-gambar ini, Bu. Hmm. Oke, jadi bagian desainernya, gambarnya, ilustratornya Mbak Is. Nggih, Oke, Bu. terima kasih sudah bekerja sama. Oke, diterima hasil kerjanya dengan baik. Baik. Terima Mas, kasih, Bu. iya. Masih ada satu lagi. Saya ingin lihat pembanding yang terakhir. Ya, Bu, dari kelompok 4A. Iya. Minta tolong Bu Ini Rizky untuk di-share screen. mana Mbak Rizky? Rizky Amalia. Semakin ke belakang ini hasil karya infografis Bapak Ibu semakin bagus-bagus. Baik, Ibu Lili dan teman-teman, mohon izin Ya. untuk menyampaikan dari kelompok 4A, ada Ratna Aprilia, ada Ibu Nadia, ada Ibu Kiki, ada Ibu Rizky, dan Ibu Resa. Pada kesempatan ini, kami membuat infografis dengan tujuan untuk menyederhanakan informasi. Harapannya dengan informasi yang sudah tinggal core of the core-nya, itu akan meningkatkan pemahaman, mendorong internalisasi nilai-nilai bagi kita para ASN, dan juga sebagai media komunikasi publik supaya masyarakat umum itu tahu para ASN ini bekerja ada landasannya, ada core value-nya. Kemudian untuk penyusunan gambarnya, kita menggunakan warna utama ada hijau, putih, dan kombinasi ada warna biru dan lain-lain. Itu untuk menunjukkan bahwa kita ini memberikan infografis ini sebagai info yang resmi, info yang insya Allah itu valid, kredibel, dan hijau ini adalah warna daripada Kemenak yang memberikan kesan formal. Kemudian untuk bagian judul, kami ada membuat tulisan berakhlaknya itu menjadi lebih besar supaya ketika orang melihat itu akan tahu, oh ini tentang value ASN, berakhlak apa saja itu ada di bagian penjelasannya. Kemudian untuk ilustrasi bagian paling atas itu kita menggunakan ikonik yang terkesan unik dan ramah seperti itu. Kemudian apa namanya memberikan kesan yang humanis. Nah, pada bagian nilai-nilai kita sertakan dengan poin-poin nilainya, Bu. Jadi teman-teman dari kelompok 4A ini sudah meramu dari kalimat yang panjang menjadi kalimat yang lebih ringkas dan pembaca itu bisa langsung menangkap pesannya itu apa. Kemudian untuk di bagian bawah kami menggunakan tagline branding yang kuat, yaitu hashtag bangga melayani bangsa. Itu kami tampilkan jelas di bawah sebagai closing yang memorable seperti itu, Bu. Mungkin itu Mengikat ya. penjelasannya. Nggih. Oh iya, untuk pemilihan fontnya kami menggunakan font Popin. Kesannya itu supaya tidak kaku tetapi mudah untuk dibaca. Kemudian warna dasarnya putih itu supaya background terlihat clean sehingga fokus pada gambar dan kata-kata yang sedikit tapi bermakna. Oke, baik. Itu penjelasan kenapa kok milih warna hijau, kenapa kok milih background putih, kok ada pita tulisan antara akuntabel, kompeten itu diberi warna background yang hijau agar terlihat dengan jelas. Di sini sudah user friendly ya, artinya sudah berpihak pada kepentingan pembaca, sehingga kalau ini dilihat oleh orang tua atau oleh jarak yang cukup jauh masih bisa terlihat dengan jelas. Baik, em, gambarnya juga sudah tersenyum ya, senyumnya lebar juga ya. Oke, jadi ASN-nya ini rupanya habis gajian ini ya. Jadi senang semua ya, laki maupun perempuan itu giginya tersenyum kelihatan ya. Oke, juga gambarnya di sini sudah secara infografis mendukung dari penjelasan kalimat yang digunakan.
Saya kira sudah cukup bagus atau sudah cukup jelas apa pesan yang ingin disampaikan. Jika diberi kesempatan satu kali lagi untuk memperbaiki atau menambahkan, kira-kira mau menambah unsur apa Mbak di sini Mbak sebagai desainer? Mungkin sepertinya perlu untuk kami tambahkan identitas seperti ada bendera merah putihnya atau logo gambar burung Garudanya sih Bu di bagian pojok atas untuk penyeimbang dengan logonya Kementerian Agama. Iya, biar terkesan lebih formal ya, bahwa ini biasanya kan ada sesuatu yang membawa identitas nasionalisme gitu ya, bahwa ini info resmi dari Kemenak biasanya bersanding dengan info dengan pemerintah atau tidak hanya logo Kemenak, tapi juga ada bendera merah putih, ada unsur Garuda. Oh, berarti ini di bawah naungan Kemenak, tapi merupakan apa namanya program nasional gitu ya untuk penjelasan atau untuk penyeimbang. Baik, secara umum ini sudah layak kalau dijadikan pembuat banner nanti untuk jika ada sesuatu yang ingin digunakan di kantor Bapak Ibu bisa dengan menggunakan potensi yang ada atau apa namanya contoh yang sudah ada Bapak Ibu untuk melakukan perbaikan di tempat kerja tidak harus dengan bicara ya Bapak Ibu nanti bisa dilakukan dengan aksi nyata misalnya Bapak Ibu saya bagian untuk menyumbang infografisnya. Tenaga-tenaga muda kan mengambil bagian di pihak yang lain atau di bagian yang lain daripada yang sudah senior. Kalau yang senior kan Bapak Ibu senangnya untuk memberikan ceramah atau penjelasan. Maka Bapak Ibu nggak perlu lagi ikut mengambil bagian penceramahan kayak gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa berkiprah dengan lebih baik dengan mengambil porsi di infografis atau penjelasan atau buklet atau yang lain. Maka itu juga termasuk salah satu cara sumbang saran atau sumbang peran Bapak Ibu pada uh, kontribusi pada kantor Bapak Ibu. Oke, ini kelompok yang terakhir kah? Masih Ada ada lagi dua, kelompok Bu. Dua lagi. Loh, masih ada dua lagi. Orang entek toh. empat, kelompok empatnya dibagi dua Bu, ada 4A sama Oh, 4B. Kelompok alah, tiga juga ada yang B. tiwas aku 3A seneng-seneng dibagi. tak pikir wis. Total ada 5 kelompok di sini. Ya. Akeh banget kelompoknya ya wis rapopo. Ya, siapa lagi? Semangat, Bu. Berbagi waktu ya. Berbagi waktu Terus kalian 15 kelompok menit, 15 menit nanti tepat kalian, Bu. pas pulang pas buko. Ya, Mungkin siapa sekalian ini? bisa kelompok 4B kalian, Bu. Silakan. Kelompok 4B. Siap. Ya, mohon izin share screen. Apakah sudah terlihat? Ya, belum Mbak Sinta. Belum ya. Ya. Oke, ini buatan Mbak Sinta atau bersama dengan teman-teman? Ini buatan teman-teman sih Bu. Oke. Kita ada dibagi-bagi tugasnya, ada yang tugas untuk desain, kemudian mencari isinya, referensinya. Oke. Nah, ini sudah kelihatan ya Bu ya. Gitu ya. Oke. Nah, jadi ini kebetulan dengan kelompok kami kemarin desainnya malah sengaja dibuat simple atau plain begitu dengan latar belakang itu Oke. ada Mbak Sinta. peta Heeh. Indonesia, termasuk peta Indonesia yang
Oke, Mbak Sinta. menjadi Halo. membuat Ah, ya wis hilang keuntungan nih. dan organisasi. Suaranya Halo, Mbak, berepot-berepot. Mbak Sinta, suaramu koyo blubuk-blubuk ning jero banyu Berepot-berepot suaranya, Mbak. Iya, sama ini. Mbak Kali ini tuh Sintanya nggak bisa berlaku di terjangkau seluruh ini. Indonesia gitu. Jadi Pokoknya mau ngomong terus bekerja nih. itu ya hanya tepat-tepat. Oh, Halo, cek. Ya, halo Mbak Suaranya Sinta. berepot-berepot. Suaranya nggak Kedengeran jelas. nggih? Ya, Dek mau ngapa sih? Tadi kenapa? Kedengeran nggih, Bu? Iya, suaranya kayak sambil menyelam minum air. Coba sekarang Mbak Sinta ngomong lagi. Wah, sejak leren iki. Coba Mungkin selain Mbak sinyal Sinta ada second playernya. Oh, ini oh ya, cek cek Second playernya pada wae. cek. Berpet-berpet. Heeh. Yo Mbak Sinta, estafet ke temennya yang lain. Ya, Bu izin saya menjelaskan. Ya, ayo Mbak Safina wae. Oke, mohon maaf atas Cek. Iya. bisa Mbak Sinta? Wes, wes tak kayak biji satu Mbak Sinta wes Oh istirahat iya, se. mungkin teman-teman yang lain. Iya iya. Ya, Sama berpet. wes. Wes saiki Mbak Safina ayo. Oke, Bu. Mohon maaf atas kesalahan teknisnya. Iya. Saya izin menjelaskan terkait infografis. Di sini kami memilih kenapa Oke, harus nggak berakhlak. bisa nih. Iya, Mbak Sinta. Oke. Kenapa harus berakhlak? Jadi dalam Mm-mm. infografis ini ada watermark di sini, Mm-mm. suatu gambar peta Indonesia Mm-mm. menjadi simbol keutuhan dan core value ini berlaku di seluruh Indonesia. Kemudian di sini juga ada watermark Candi Borobudur yang terletak di tengah antara Jateng dan DIY yang menjadi simbol latsar dari BDK Semarang ini yang gabungan dari Jateng dan DIY juga. Wah, yo ono wae yo wes sampai terus. Kemudian ada penggunaan warna dominan merah menjadi dasar semangat kemerdekaan di bulan Agustus ini. Hmm. Kemudian ada juga di sini nama peserta di bawah menjadi simbol Hmm. bahwa peserta menjadi dasar pelaksanaan nilai ini dan harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN di atas diri pribadi. Dan di sini dijelaskan juga terkait core value ASN dari berakhlak tersebut dan juga disampaikan eh, inti-inti dari pengertian berakhlak. Dan di sini kita berikan logo atau lambang dari Kemenak dan juga pusat. Oke, Kan Ibu kalau bisa Ye, saksikan. kalau tadi seperti yang sama sama dilakukan kelas-kelas atau kelompok sebelumnya, kira-kira kalau disuruh menambahi satu ikon apa yang belum ada, Mbak? Mungkin ini gambar gambar atau ikon dari masing-masing berakhlak nih Bu Oke, yang kurang. ikon berakhlaknya, kemudian apa ASN-nya, ikon ASN-nya, mungkin profil ASN itu di mata jenengan seperti apa? Mungkin menggunakan baju korpri atau menggunakan baju kaki. Ikonnya ada perwakilan perempuan, ada perwakilan laki-laki gitu ya, untuk mengisi ruang-ruang kosong di sini kan masih ada cukup banyak. Jadi masih bisa ditambahkan ikonik-ikonik orang itu suka kalau ada representasi dari gambar ya. Salah satu selain tulisan itu yang message-nya bisa nyampe itu kalau ada gambarnya. Mungkin ada gambar tadi tidak hanya warna kemenak atau logo kemenak, tapi ada warna merah putih, ada nuansa negara Indonesia, kemudian ada unsur profilnya ASN atau profilnya
kemenak yang seperti apa, pakai baju yang laki-laki, perempuan seperti apa, profil apa contohnya seperti apa. Di sini warna-warna yang apa ikon bangunannya itu menunjukkan keberagaman sudah masuk ya, sudah bagus. Di sini ada candi, ada pura, masjidnya di Mbak. Belum ada, Bu. Oh, kok malah masjid ra ono iki jenengan ki kok. Iya, piye engko diseneni Pak Yai loh. Iya, masjidnya di belakang pura gitu ya. Oke. Jadi ada unsur apa namanya perwakilan beberapa agama atau kebudayaan boleh ya. Nanti ditambahkan di sini. Kemudian apa sih tanda titik-titik bulat-bulat yang putus-putus ini menandakan apa sih, Mbak? Penjelasan, Bu, dari Oh, core value-nya oh itu. ya, ini penjelasannya ke sana Alurnya, gitu nggih. ya. Tanda anak panah ya, rupanya untuk core value ASN. Baik, mengapa harus berakhlak? Nah, kenapa? Apakah sudah terjawab pertanyaan kenapa harus berakhlak itu di dalam penjelasan ini? Maka kita ulang-ulang kalau kita sebagai audiennya, apakah ini pertanyaan ini sudah terjawab dengan ini? Mungkin perlu ada conclusion di bawah. Kenapa harus berakhlak gitu? Ada salah satu poin untuk menjelaskan. Karena kita harus memiliki ini sifat-sifat ini apa gitu ya. Jadi tidak menyisakan atau mengambang pertanyaan itu menjadi satu pertanyaan yang lain atau jawaban yang belum tuntas. Baik, sudah bagus. Terima kasih atas penjelasannya. Dibuat dalam waktu semalam atau 2 malam atau 3 malam? 2 malam, Bu. Wah, yo Bandung Bondowoso ya. Artinya nggawe candi we iso dalam waktu 2 malam ya, apalagi bikin yang lain. Ya pasti bisa. Nanti jika di tempat kerja Bapak Ibu membutuhkan tenaga-tenaga muda, sumbang saran sebagai infografis atau pemberi penjelasan dengan lebih baik melalui gambar, maka Bapak Ibu sudah siap atau punya bekal. Terakhir, yuk kelompok yang terakhir sebelum kita goal, siapa? Bu, Saya itu siapa? Pajar, kelompok Oke, 3B. Fajar ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget aku. Ya. Ya, jadi di sini saya sama rekan-rekan saya telah membuat sebuah infografis ya, kayak sederhana gitu ya, menggambarkan ada seorang ASN gitu ya, yang menggambarkan ASN yang ramah gitu ya di sana tuh di sini itu menjelaskan tentang 7 nilai dasar dari ASN. Nah, kenapa latarnya warna biru? Karena warna biru itu umumnya melambangkan profesionalisme, kedisiplinan, ketegasan, kepercayaan dan stabilitas ya. Udah Dan kalau warna biru seragamnya ya, Mas. iya sama sama kayak seragam juga di Ya. sana tuh. Karena kan ASN warnanya biru itu kan ada artinya juga gitu ya, Bu. Oke, terus selanjutnya di sini itu ada beberapa poin ya. Di sini tuh, nah di sini juga ada logo Kementerian Agama ya karena instansi kita, terus ada juga logo berakhlak sama bangga melayani bangsa gitu ya di sini tuh. Jadi bangga gitu ya di sana tuh kita itu melayani bangsa Indonesia. Nah, di sini yang pertama berorientasi pelayanan gitu ya. Ada logonya gitu ya di sini tuh best service. Berarti kan kita harus memberikan service terbaik bagi masyarakat gitu ya di sana tuh. Terus selanjutnya akuntabel ya. Ya di sini tuh ada lambang checklist checklist checklist. Berarti kita itu di sini itu harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita gitu ya. Di sini tuh ada penjelasannya bahwa memiliki tanggung jawab dan etos kerja selalu transparan terhadap tugas tanggung jawab yang diemban sebagai bentuk integritasnya. Terus yang ketiga yaitu kompeten ya. Di sini tuh yang dimaksud kompeten itu memenuhi standar kompetensi teknis, manajerial dan sosial-kultural dalam menjalankan amanahnya dapat dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan. Ini ada ya gambarnya orang sedang belajar gitu ya di sana tuh itu kan melambangkan kompetensi gitu ya di sana tuh. Terus selanjutnya harmonis. Ya. Harmonisnya digambarkan dengan apa? Dengan tangan yang saling merangkul satu sama lain ya. Ada yang kulitnya berbeda warna baju. Berarti
berarti di sini itu kita itu apa di sini tuh menerima dengan sepenuhnya kebiasaan dan budaya kultur masyarakat yang baik, menghargai perbedaan dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman sama kondusif gitu ya. Terus selanjutnya yang ketiga, yang selanjutnya itu adalah loyal gitu ya. Di sini tuh ada tangan ya, sambil merangkul orang-orang di sana tuh menandakan bahwa ada komitmen, dedikasi sama kontribusi ya pada pengabdian ASN terhadap Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Dan selanjutnya adaptif di sini itu ada apa logo seorang yang sedang berpikir gitu ya, di mana nantinya itu ini menandakan bahwa seorang ASN itu selalu berpikir untuk apa namanya mengikuti perkembangan zaman. Dan yang terakhir itu ada kolaboratif ya, seperti ada di logonya di sana tuh ada 3 orang yang menyusun puzzle itu adalah menggambarkan kolaborasi untuk menyelesaikan teka-teki tersebut gitu ya. Dan di sini tuh maksudnya apa? Di sini tuh kolaboratif itu mampu bekerja sama baik dalam satuan kerjanya masing-masing. Ya mungkin seperti itu, Bu. Sudah seperti itu ya, Iya, baik. ini Sebentar, anggota-anggotanya. anggotanya sudah Eh, tercantum. eh, SN-nya kok laki semua nih? ya, biar estetik tadinya, Bu. Oh Gak, gak. iya, iya. Maka Nyari yang sama. oke, karena anggotanya adalah cowok semua, maka ikon-ikonnya juga cowok semua, nggak ada Iya, ceweknya ini ya. iya, Bu. Cowok Iya, semua soalnya. aman berarti ya. Oke, baik. Eh, Baik, terima kasih. Didominasi warna biru dengan background warna kuning. Ini masing-masing sudah apa, disampaikan penjelasannya, Bapak Ibu, dari setiap unsur nilai itu ada ikonnya yang mendukung. Ya, hampir sama ya. Kalau apa ini ikon dari kolaboratif seperti apa, loyal seperti apa, adaptif seperti apa, saya kira sama dengan teman-teman yang lain. Hanya tadi pemilihan warnanya dan pemilihan apa namanya tulisannya memang disesuaikan dengan seragam seragam anu ya, korpri ya, biru dan kuning ya. Baik. Itu nanti jika Bapak Ibu memerlukan, seperti yang saya sampaikan tadi, ini menjadi media atau apa alat Bapak Ibu dalam tugas yang pertama atau kiprah Bapak Ibu yang pertama menyebarkan informasi di kalangan masyarakat terkait dengan 7 nilai berakhlak. Ya, Bapak Ibu mungkin bisa, kalau yang punya sumber daya di kantornya bisa dicetak, kemudian ditempelkan menjadi apa pembacaan atau menjadi referensi nanti kalau ada pengunjung di madrasahnya atau menjadi pembaca di kawannya, jadi bisa teredukasi juga dengan butir-butir atau core isu yang menjadi apa namanya pintu gerbang atau poin layanan jenengan di masyarakat. Jadi saya kira ini untuk penjelasan Bapak Ibu awal ya, Bapak Ibu nanti bisa digunakan cikal bakalnya embrio hal yang sama untuk penerapan di bidang lain ya, terutama nanti kalau sudah menduduki jabatan sebagai ASN. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu terkait dengan penugasan untuk ini? Semuanya sudah ngumpulkan ya tadi? Ya, Sudah, Bu. Sudah, sudah Bu. diberi nama, nggih, sudah dikumpulkan, tinggal menunggu penilaian. Artinya sudah dipresentasikan, sudah oke semuanya. Besok untuk rencana aktualisasinya, Bapak Ibu mulai berpikir, tidak berhenti berpikir, tapi mulai memikirkan core isu apa yang dari agenda 2 yang menjadi kegelisahan saya atau cikal bakal pemikiran saya di eh, rencana aktualisasi. Saya kira itu waktu untuk Bapak Ibu persiapan mengikuti materi agenda 3 besok ya. Manajemen ASN mungkin ada perspektif baru yang dikumpulkan lagi, monggo dikolek-koleksi besok untuk menjadi bahan pembuatan rencana aktualisasi. Demikian dari saya. eh, Cukup Mas. Mas siapa ada enggak ini? Atau kita tutup sendiri?
Mas Latif ada ya, Mas Latif ya? Ada Bu, ada. Heeh. Ada. Heeh. Tapi diem Iya, Bu, saja. gimana, Bu? Wes Mas, wes kesel aku Mas. Sudah selesai. Oke, Iya dong. baik. Sudah Mas Latif, silahkan Iya. dikelola kelasnya. Ya, baik Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran agenda 2 ini mulai dari pagi, nggih. Pasti sudah pada capek ini. Karena itu langsung saja kami tutup. Sekian dan terima kasih. Jika ada tutur kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Matur nuwun, Lili. Ibu Matur Lili. Terima suwun. kasih Bu. Matur nuwun Ibu. Terima kasih Bu Lili. Eh, Ye, sami-sami. Izin live Bu.